Kamu termasuk dalam salah satu dari dua perkara ini, pencari atau yang dicari. Jika kamu menjadi murid, maka kamu adalah pencari. Tetapi, jika kamu seorang guru, maka kamu adalah orang yang dicari. Jika kamu menjadi pencari, yaitu murid, maka kamu akan menanggung beban yang berat dan memayahkan. Kamu akan terpaksa bekerja keras untuk mencapai tujuan yang kamu idamkan itu. Tidak pantas kamu lari dari kesusahan yang menimpa dirimu, yang berupa kesusahan hidup, harta benda, keluarga dan sanak saudaramu. Pada akhirnya, beban yang kamu tanggung itu pun akan diringankan juga, dan diambil dari kamu serta kesusahan itu akan dibuang dari kamu. Kemudian, kamu akan diberi keselamatan dan kesentosaan serta akan dilepaskan dari dosa, dan maksiat dan dari kebergantungan kepada makhluk. Kamu akan masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah, yang dikasihi dan dipeliharanya. Sedangkan jika kamu menjadi seorang yang dicari, yaitu guru, maka janganlah kamu menyalahkan Allah manakala Allah menimpakan kesusahan kepadamu, dan jangan pula kamu meragukan kedudukanmu di sisi Allah, karena Allah hendak mengujimu supaya kedudukanmu ditinggikan di sisinya. Allah hendak menaikkan kedudukanmu ke tingkat yang mulia dan tingkat abdal. Apakah kamu ingin kedudukanmu direndahkan dari tingkat yang mulia, dan tingkat abdal? Ataukah kamu ingin memakai pakaian yang lain selain pakaian mereka? Allah hendak meninggikan, memuliakan dan membaikkan kamu, tetapi mengapa kamu tidak mau menerimanya? Mungkin kamu bertanya, mengapa hamba yang sempurna itu diuji, padahal menurut sepengetahuan kamu bahwa ujian itu ialah untuk orang yang mencintai Allah, yaitu orang yang dikasihi oleh Allah dan dicintainya. Jawaban kami, dahulu, kami telah mengatakan aturannya, dan kemudian kemungkinan perkecualiannya. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dicintai Allah, tetapi beliau pun mendapat ujian yang paling berat. Beliau pernah bersabda, "Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, sehingga tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah daripada aku. Aku mendapatkan penderitaan yang paling hebat, sehingga tidak ada orang yang penderitaannya sama dengan penderitaanku. Pernah selama 30 hari 30 malam aku tidak mendapatkan makanan walau hanya sebesar yang dapat disembunyikan di bawah ketiak Bilal." Sabda Nabi lagi, "Sesungguhnya kami dari golongan para nabi adalah orang-orang yang paling berat diuji, kemudian orang-orang yang berada di bawah peringkat kami, kemudian orang-orang yang berada di bawah itu, dan begitulah seterusnya." Sabdanya lagi, "Akulah orang yang paling baik di sisi Allah dan paling takut kepadanya daripada kamu sekalian." Bagaimana bisa terjadi orang yang dicintai Allah itu diuji dan ditakutkan, padahal ia adalah hamba yang dicintai dan sempurna? Sebenarnya ujian itu bertujuan meninggikan derajat mereka di akhirat kelak, karena derajat kehidupan akhirat itu tidak akan ditinggikan, kecuali melalui amal saleh di dalam kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah ladang akhirat. Amal saleh para nabi dan wali, setelah melakukan perintah dan meninggalkan larangan, adalah terdiri atas kesabaran, rela dengan suka hati, dan menyesuaikan diri dengan ujian. Setelah itu, ujian itu akan dihindarkan dari mereka, dan mereka akan mendapatkan karunia, keridaan dan kasih sayang Allah sampai mereka menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala.